Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Zainuddin dengan NIM 9214200023 dari kelas A, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai materi laporan keuangan fiskal, yang dimana tugas tersebut diberikan oleh dosen pengampu angka perencanaan pajak, yakni Ibu Mulyani Mahmud, SPD MSA. Nah, langsung saja saya ingin sedikit menjelaskan secara singkat apa sih itu laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Dan dalam Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, laporan keuangan yang digunakan dasar untuk pengisian SPT, PPh badan atau pajak penghasilan badan adalah laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Selanjutnya, dalam laporan keuangan hanya membahas penghasilan dan biaya, yang dimana pengertian dari penghasilan yaitu penghasilan adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Nah, langsung saja pada contoh soal yang pertama. Ini adalah contoh soalnya yang dimana laporan keuangan fiskal PT Laris Manis adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan beralamat di Jalan Melati, nomor 10 Yogyakarta. Nomor teleponnya yaitu 9313047, NPWP-nya 14327654514. Berikut adalah laporan laba rugi untuk periode Januari sampai Desember pada tahun 2015. Ini adalah laporan laba rugi periode yang berakhir 1 Januari sampai 31 Desember 2015. Yang terdiri dari penjualannya yaitu sebesar 1.800.000.000 rupiah, retur penjualannya 60 juta rupiah, potongan penjualan 50 juta rupiah, penjualan bersih 1.690 juta rupiah, harga pokok penjualannya 1.080 juta rupiah, laba kotor 610 juta rupiah, biaya umum dan administrasi yaitu 168.600.000 rupiah, biaya penjualan 86 juta rupiah, laba operasionalnya 355.400.000 rupiah, penghasilan bunga deposito 50 juta rupiah, laba bersih 405.400.000 rupiah. Penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba rugi pada PT Laris Manis adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualan, yang dimana jumlah penjualan pada tahun 2015 adalah seharga 1.800.000.000 rupiah yang terdiri dari penjualan yang telah dilunasi yaitu 1.500.000.000 dan sisanya belum dilunasi. B, yaitu retur penjualan yang diterima tahun 2015 sebesar 5 miliar rupiah. C, potongan penjualan diberikan karena pelanggan membayar dalam masa potongan. Berikut adalah penjelasannya atau jawabannya. Langkah awal yang harus kita buat atau yang harus kita lakukan adalah mencari hasil penjualannya, yang dimana hasil penjualan yang diterima pada tahun 2015 yaitu senilai 50 juta rupiah
Sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi yaitu senilai 60 juta rupiah, maka perlu dilakukan koreksi fiskal positif yaitu senilai 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya contoh soal nomor kedua, yang dimana soalnya harga pokok penjualan yang terdiri dari persediaan awal pada tahun 2015 yaitu 162 juta rupiah, pembelian selama tahun 2015 yaitu senilai 1.100.000.000 rupiah. Jumlah tersedia untuk dijual yaitu senilai 1.262.000.000 rupiah. Persediaan akhir pada tahun 2015 yaitu sebesar 182 juta rupiah. Nah, selanjutnya harga pokok penjualan, yang dimana harga pokok penjualan yaitu 1.080 juta rupiah. Data yang berhubungan dengan HPP adalah pertama, perusahaan menggunakan metode yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar untuk menilai apakah persediaan, yang dimana harga perolehan dan harga pasar persediaan pada awal tahun 2015 yaitu senilai pada harga perolehan senilai 162 juta rupiah, sedangkan pada harga pasar 170 juta rupiah, dan pada akhir persediaan yaitu harga perolehannya yaitu 190 juta rupiah, sedangkan harga pasar yaitu 182 juta rupiah. B. Dalam pembelian selama 2013 terdapat pengeluaran sebagai berikut, yaitu pertama, komisi pembelian atau tanpa bukti yaitu sebesar 5 juta rupiah, biaya lain-lain atau tanpa bukti sebesar 5 juta rupiah, dan biaya angkut atau ada bukti yaitu sebesar 45 juta rupiah. Nah, langsung saja pada penjelasannya atau jawabannya, yaitu beban pokok penjualan itu persediaan awal pada tahun 2015 yaitu sebesar 162 juta rupiah, pembelian selama tahun 2015 sebesar 1.090 juta rupiah, dan jumlah tersedia untuk dijual yaitu senilai 1.252 juta rupiah. Persediaan akhir 2015 sebesar 190 juta rupiah. Nah, harga pokok penjualannya yaitu sebesar 1.062 juta rupiah. Beban pokok penjualan berdasarkan laporan laba rugi akuntansi adalah sebesar 1.080 juta rupiah. Jadi, oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 18 juta rupiah. Ini adalah soal nomor ketiga. Nah, berikut adalah penjelasannya yaitu biaya umum dan administrasi biaya yang tidak dapat dikurangkan, yang terdiri dari pertama, penggantian pengobatan yaitu senilai 6 juta rupiah. Yang kedua, PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 2.700.000 rupiah. Yang ketiga, biaya antar jemput karyawan sebesar 3 juta rupiah. Dan keempat, koreksi biaya perjalanan dinas ke luar negeri yaitu sebesar 2 juta rupiah. Dan yang kelima, koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, koreksi kerugian piutang sebesar 13 juta rupiah. Kemudian koreksi untuk biaya koran dan majalah sebesar 400 rupiah. Selanjutnya, koreksi biaya listrik, air, dan telepon yaitu sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, biaya lain-lain yaitu 7.800.000 rupiah.
Dan ini adalah jumlah keseluruhan dari biaya tersebut, yaitu Rp36.900.000. Jadi, biaya umum dan administrasi harus dilakukan koreksi fiskal positif, yakni sebesar Rp36.900.000. Soal keempat, yang dimana soalnya yaitu biaya penjualan. Yang itu biaya penjualan yang tidak dapat diturunkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengobatan dan uang makan, yaitu sebesar Rp1.800.000. Yang kedua, sewa rumah untuk mes, yaitu sebesar Rp3.000.000. Yang ketiga, biaya perjalanan dinas tanpa bukti pendukung sebesar Rp2.000.000. Dan yang keempat, sumbangannya yaitu senilai Rp1.000.000. Dan biaya lain-lain tanpa bukti pendukung yaitu sebesar Rp2.500.000. Nah, jadi jumlah keseluruhan biaya tersebut adalah Rp10.300.000. Jadi biaya penjualan harus dilakukan koreksi fiskal positif, yakni sebesar Rp10.300.000. Nah, dan ini adalah contoh soal kelima. Contoh soal yang kelima yaitu PPh dibayar di muka, yakni PPh pasal 25 sejumlah Rp60 juta dan PPh final pada PPh pasal 23 atas bunga deposito itu senilai Rp10 juta. Berdasarkan laporan keuangan akuntansi di atas akan disusun laporan keuangan fiskal dengan koreksi-koreksi fiskal tersebut dengan cara melakukan koreksi-koreksi fiskal tersebut. Itu saja pada jawabannya atau penjelasannya, yaitu ini karena dikenakan PPh final maka harus dilakukan koreksi negatif, yaitu sebesar Rp50 juta atas bunga deposito. Nah, jadi ini adalah laporan laba rugi PT Laris Manis. Ini laporan laba ruginya bisa dilihat, dan PPh badan yang terutang yaitu Rp430.600.000 dikali dengan 25% dikali dengan Rp107.600.000. Kredit PPh pasal 25 yaitu Rp60 juta dan PPh yang masih harus dibayar yaitu Rp47.650.000. Itulah penjelasan singkat materi mengenai laporan keuangan fiskal dari saya. Dan di akhir kata saya ingin memberikan sedikit pantun, yaitu jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli makanan. Itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.